Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang organisasi ANZUS. ANZUS Australia New Zealand United States Security Treaty dibentuk pada tahun 1951 sebagai perjanjian keamanan militer antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa latar belakang penting terkait pembentukan ANZUS. 1. Perang Dunia Kedua. Ketegangan di kawasan Pasifik selama dan setelah Perang Dunia Kedua mendorong negara tersebut untuk mencari cara untuk memastikan keamanan mereka. 2. Perang Dingin. Munculnya ancaman dari Uni Soviet dan komunisme di Asia menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat dalam bidang pertahanan di antara negara-negara yang berbagi nilai-nilai demokratis. 3. Keamanan regional. ANZUS bertujuan untuk menciptakan jaminan keamanan kolektif di kawasan Asia Pasifik lebih erat dalam bidang sehingga negara tersebut anggota dapat saling mendukung dalam menghadapi ancaman eksternal. 4. Komitmen bersama. Perjanjian ini memandangkan komitmen ketiga negara untuk saling membantu dalam menghadapi serangan bersenjata yang memperkuat hubungan strategis antara mereka. ANZUS telah menjadi fondasi penting bagi kebijakan pertahanan Australia dan Selandia Baru serta hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Stop it. Get some help. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Semana. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari organisasi ANZUS. ANZUS ini mencakup 3 negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Nah, tujuan dari organisasi ANZUS adalah keamanan kolektif. Nah, menjamin pertahanan bersama terhadap ancaman militer. Yang kedua ada stabilitas regional. Stabilitas ini untuk memelihara keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga ada kerjasama militer. Kerjasama ini meningkatkan kolaborasi dalam operasi militer dan intelijen. Yang keempat ada diplomasi dan hubungan internasional. Membangun hubungan yang kuat antara negara-negara anggota untuk mengatasi isu-isu global. Nah, ANZUS ini bertujuan untuk memperkuat aliansi dan menanggapi tantangan keamanan di kawasan. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang manfaat dari organisasi ANZUS. Yang pertama-tama, ANZUS atau Perjanjian Keamanan antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Nah, manfaat ini memiliki beberapa manfaat utama. Yang pertama ada keamanan kolektif. Nah, ANZUS memperkuat keamanan nasional anggotanya melalui komitmen untuk saling membantu dalam menghadapi ancaman militer. Yang kedua ada kerjasama militer. Anggota dapat melakukan latihan militer bersama, berbagai intelijen, dan memperkuat kemampuan pertahanan masing-masing. Yang ketiga ada stabilitas regional. Nah, ANZUS berkontribusi pada stabilitas di kawasan Asia Pasifik yang penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima ada pengaruh global. Aliansi ini memberikan kekuatan diplomatik dan politik kepada anggotanya dalam forum internasional. Yang keenam ada respon terhadap krisis. Nah, ANZUS memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam merespon krisis keamanan yang muncul. Nah, melalui manfaat ini, ANZUS berfungsi sebagai pilar penting dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan anggotanya. Perkenalkan, nama saya Alicia Ananda Putri. Di sini saya akan memberikan contoh struktur organisasi ANZUS. Struktur organisasi ANZUS singkatan dari Australia New Zealand United States Security Treaty. Melibatkan kerjasama keamanan antara 3 negara, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Saya akan memberikan contoh umum strukturnya. 1. Pemimpin politikal.
Kepala negara dan pemerintah dari masing-masing negara yang terlibat dalam berperan pengambilan keputusan strategis. 2. Kementerian Pertahanan. Masing-masing negara memiliki Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas kebijakan pertahanan dan kerjasama militer. 3. Komando Militer. Ada struktur militer di masing-masing negara yang terlibat dalam latihan dan operasi bersama. Ini termasuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara. 4. Perencanaan dan koordinasi. Tim gabungan yang terdiri dari perwakilan masing-masing negara untuk merencanakan latihan dan operasi bersama. 5. Forum konsultasi. Pertemuan berkala antara pejabat tinggi dari ketiga negara untuk mendiskusikan isu keamanan dan strategi. Struktur ini mendukung tujuan bersama dalam menghadapi ancaman dan menjaga stabilitas di kawasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak ANZUS bagi Indonesia. Dampak ANZUS atau singkatan dari Australia New Zealand United States Security Territories bagi Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. 1. Keamanan regional. ANZUS memperkuat posisi Australia dan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang bisa mempengaruhi stabilitas keamanan di sekitar Indonesia. Hal ini dapat mendorong peningkatan kehadiran militer AS di kawasan. 2. Perlombaan senjata. Kehadiran ANZUS dapat mendorong negara-negara di sekitar Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka, menciptakan ketenagaan yang mungkin memicu perlombaan senjata. 3. Kerjasama diplomatik. Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategisnya dengan menjalin hubungan lebih erat dengan Australia dan AS untuk memperkuat diplomasi dan kerjasama di bidang keamanan. 4. Ekonomi dan investasi. Stabilitas yang dihasilkan oleh aliansi ini dapat menarik investasi asing ke Indonesia, tetapi juga bisa mempengaruhi pola perdagangan dan investasi berdasarkan hubungan bilateral. 5. Tantangan geopolitik. Indonesia perlu lebih waspada terhadap potensi dampak dari persaingan kekuatan besar di kawasan terutama antara AS dan China yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun ANZUS dapat memberikan stabilitas regional, Indonesia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan nasionalnya. Terima kasih.